Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiwal Yulisda dan juga rekan saya. Saya Nirvanini dengan NIM 2030-2014. Kita di sini ingin menjelaskan tentang subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah subjek hukum yang oleh undang-undang pajak diberikan kewajiban perpajakan. Jadi, subjek pajak itu terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Jadi, subjek pajak dalam negeri terbagi lagi menjadi 4, yaitu orang yang bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, yang ketiga, yaitu orang yang berada di Indonesia selama 183 hari atau lebih dalam jangka waktu 1 tahun, dan yang keempat ialah warisan, harta warisan yang masih utuh dalam satu kesatuan. Dan subjek pajak di luar negeri terbagi lagi menjadi dua, yaitu orang pribadi yang tidak berada di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua ialah badan yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Yang kedua ialah objek pajak. Jadi kalian sudah pada tahu nih apa sih objek pajak itu? Kalau belum tahu, sini ya aku jelasin. Jadi objek pajak itu ialah berupa penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis dari wajib pajak yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun di luar Indonesia dengan tujuan untuk digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan dari wajib pajak tersebut ya. Jadi apa aja sih dasar hukum yang mengatur tentang objek pajak itu? Jadi, dasar hukum yang mengatur tentang objek pajak itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan hal yang termasuk ke dalam objek pajak itu ialah seperti yang pertama imbalan, yang kedua bunga, yang ketiga hadiah, yang keempat royalti, yang kelima dividen, dan masih banyak yang lainnya. Jenis-jenis objek pajak terbagi menjadi 2, yaitu objek pajak langsung dan objek pajak tidak langsung. Yang termasuk ke dalam objek pajak langsung ialah pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang termasuk ke dalam objek pajak tidak langsung ialah pajak pertambahan nilai atau PPN, yang kedua pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan yang ketiga ialah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang keempat ialah bea materai. Sebelumnya, kalian sudah pernah dengar belum apa itu PPH atau pajak penghasilan? Kalau belum pernah dengar, simak ya penjelasan dari aku. Jadi, PPH atau pajak penghasilan itu ialah pajak yang dikenakan kepada subjek hukum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun. Dan yang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan itu pertama ialah setiap penghasilan atau setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak. Yang kedua ialah setiap wajib pajak yang sudah pernah menikah atau kawin, maka dikenakan pajak tambahan sebesar 4.500.000 per tahun, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan yang paling banyak itu ialah 3 orang, yaitu mendapat tambahan pajak sebesar 4.500.000 per tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17, bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun, maka tarif pajak yang dikenakan bagi yang ber-NPWP sebesar 5% dan yang tidak ber-NPWP sebesar 6%. Dan apabila wajib pajak tersebut memiliki penghasilan per tahun itu dari 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajak yang dikenakan sebesar 15% bagi yang ber-NPWP dan 18% bagi yang tidak ber-NPWP, dan seterusnya. Aku seorang karyawan di suatu perusahaan. Gajiku sebesar Rp6.000 per bulan. Aku harus membayarkan biaya pensiun sebesar Rp100.000 per bulan, dan aku harus membayar biaya perusahaan sebesar 5%. Dan aku sudah menikah tapi belum memiliki anak. Dan aku sudah memiliki NPWP. Jadi berapa besar PPH yang harus aku bayarkan? Jadi yang pertama kita mencari brutonya terlebih dahulu. Jadi penghasilan brutonya yaitu sebesar Rp6 juta. Yang kedua, kita hitung pengurangan biaya pensiun dan biaya jabatan. Yaitu biaya jabatannya digunakan dari 5% dikalikan dengan Rp6 juta, maka didapatkan hasil sebesar Rp300.000.
dan ditambah dengan iuran pensiun sebesar Rp100.000, maka totalnya sebesar Rp400.000. Lalu yang ketiga, kita hitung penghasilan neto sebulan. Untuk menghitung penghasilan neto, kita mencari penghasilan bruto dikurangkan dengan pengurang, yaitu Rp6 juta dikurangkan Rp400.000, yaitu didapatkan sebesar Rp5.600.000, yaitu berupa penghasilan neto per bulan. Lalu yang keempat, kita menghitung penghasilan per tahun, yaitu per tahun ada 12 bulan, itu 12 dikali Rp5.600.000, maka didapatkan hasil Rp6.200.000. Yang kelima, kita menghitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, untuk wajib pajak sendiri dikenai biaya sebesar Rp54 juta. Yang kedua, tambahan wajib pajak bagi yang sudah menikah yaitu sebesar Rp4.500.000, maka didapatkan hasil Rp58.500.000. Yang keenam, kita menghitung PKP atau penghasilan kena pajak dengan cara penghasilan neto 1 tahun dikurang dengan PTKP, yaitu Rp67.200.000 dikurangkan dengan Rp58.500.000, didapatkan hasil Rp8.200.000. Jadi salah satu yang harus dibayarkan yaitu tarif pengenaan pajaknya sebesar 5% dikalikan Rp8.700.000, maka didapatkan hasil Rp435.000 PPh yang harus aku bayarkan bersama. Jadi kita mau bayar penghasilan. Materi selanjutnya ialah pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya kalian pasti sudah dengar ya apa itu pajak bumi dan bangunan, tapi mungkin kalian belum pernah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan itu. Mungkin orang tua kalian ya yang sudah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, pajak bumi dan bangunan ialah biaya yang harus disetorkan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan penarikan pajak bumi dan bangunan di daerah maupun di kota itu diserahkan kepada pemerintah kota maupun pemerintah desa. Sedangkan untuk lahan perhutanan, perkebunan, pertambangan itu tetap diserahkan kepada pemerintah pusat. Dikarenakan pajak bumi dan bangunan itu bersifat kebendaan, maka tarifnya itu ditentukan dari keadaan objek bumi dan bangunan yang ada. Dan berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang objek pajak bumi dan bangunan itu adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan maupun pertambangan. Aku memiliki sebuah tanah seluas 500 persegi di Kalimantan. NJOP dari kawasan tersebut 500.000 per meter, dan aku memiliki rumah seluas 200 persegi dengan NJOP-nya sekitar 600.000 per meter. Berapa PPB yang harus dibayarkan? Lalu kita menghitung yang pertama dari NJOP-nya terlebih dahulu. Pertama kita hitung NJOP dari tanah tersebut, yaitu 500 meter persegi dikalikan dengan 500.000 mendapatkan hasil sebesar Rp250 juta. Yang kedua kita hitung NJOP bangunan, yaitu 200 meter persegi dikalikan 500.000, maka mendapatkan Rp120 juta. Dan itu kalau NJOP dari bangunan tersebut yaitu sebesar Rp250 juta ditambahkan dengan Rp120 juta, maka totalnya adalah Rp370 juta. Yang kedua, selanjutnya yaitu NJOP dikurang dengan NJOP TKP, yaitu Rp370 juta dikurangkan dengan Rp10 juta, maka mendapatkan hasil sebesar Rp350 juta. Yang ketiga, PPB yang digunakan sebesar 0,1%, maka 0,1% tersebut dikalikan dengan Rp350 juta, maka hasilnya adalah Rp370 juta. Dan untuk kita dibandingkan untuk ini sama sebenarnya untuk bayarnya sendiri.
membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN dalam bahasa Inggrisnya Value Added Tax atau VAT merupakan pemungutan yang dilakukan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Pihak yang berkewajiban membayar PPN itu konsumen akhir, namun yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melakukan adalah pedagang atau penjual. Objek PPN sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak. Yang kedua itu impor barang kena pajak dan jasa kena pajak. Yang ketiga itu pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Yang keempat yaitu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan juga di dalam daerah pabean. Yang kelima yaitu ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Diketahui biaya impor perusahaanku sebesar 5 juta rupiah. Berapa PPN yang harus dibayar oleh perusahaan itu? Jadi cara menghitung PPN-nya itu dengan tarif PPN dibandingkan dengan dasar pengenaan pajak. Di sini tarif PPN ini diketahui 10% dan dasar pengenaan pajaknya yaitu sebesar 5 juta rupiah. Maka didapatkan hasil sebesar 500.000 rupiah yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Saya ingin membayar pajak. Mereka data-data sudah saya terima semua. Ini mendapatkan nominal pajak sendiri ya. Terima kasih Kak untuk pajaknya. Yang selanjutnya yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Barang-barang kena pajak dan tergolong mewah. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok seperti nasi, susu, kedelai, dan lain-lain. Jadi nasi, susu, kedelai itu bukan barang-barang kena pajak atau tergolong mewah. Yang kedua yaitu barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan secara langsung untuk menunjukkan status atau kelas mereka seperti steak, hamburger, pizza, pokoknya yang makan makanan kelas tinggi gitu. Pertimbangan pemungutan BPNBM itu menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah itu 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Apa yang disebutkan sebenarnya juta, terus pas langsung terkena tarif BPNBM sebesar 40%, ya BPN sebesar 10%. Yang ditanya adalah berapa kan nilai uang yang harus saya bayar untuk membeli tas tersebut? Jawabannya adalah kita harus menghitung dulu BPNBM-nya, yaitu harga tas senilai 900 juta dikali 40% sama dengan 360 juta. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai itu, kita menghitung pengurangan pada harga barang dikurang PPN, yaitu 19 juta dikurang 360 juta yang didapat dari itu perbedaan dulu tadi, dan mendapatkan hasil 540 juta. Setelah mendapatkan hasil tersebut, kita hitung PPN-nya, yaitu dari hasil pengurangan dikali 10%, 540 juta dikali 10% sama dengan 55 juta. Berarti total harga yang harus aku bayarkan adalah harga tas ditambah PPN ditambah PPN sama dengan 900 juta ditambah 55 juta ditambah 360 juta sama dengan 1.315 juta rupiah. Oh, ya ini di sini Pak ya. Jadi nominal atas harga itu sudah segini. Jadi kami ingin mengatur dari segini ya untuk pajaknya. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat dengan BPHTB berdasarkan pasal 1 angka 41 Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedua itu perolehan atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan juga bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum. Sedangkan hak atas tanah dan juga bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan juga bangunan. Hal-hal yang termasuk objek BPHTB itu pertama jual beli, tukar-menukar, hibah wasiat, waris, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan dan juga penunjukan pembeli dalam lelang. Setelah ketemu hasil tersebut, kita akan cari BPHTB-nya dengan cara tarif dikali NPWP dikurangi NPWP terakhir, yaitu 3% dikali 6 miliar dikurangi 90 juta yang ketemu hasil yaitu 295.500.000 rupiah. Jadi itu
biaya pajaknya dibayar besar terus. Ibu buat uangnya. Terima ya Pak, pembayarannya sudah selesai. Selanjutnya yaitu bea materai. Apa sih bea materai itu? Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Bea materai yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah 10.000. Bea materai itu ada dokumen digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, surat perjanjian, akta notaris, akta pejabat pembuat akta tanah, surat berharga, dokumen lelang, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta, dokumen lain yang ditekan dengan peraturan pemerintah. Jadi setiap surat perjanjian yang biaya jual belinya itu lebih dari 5 juta maka harus ditandatangani dengan materai. Di sini ya. Ya, Udah, Bu? ditandatangani ya. Udah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.